shadows. You got me hooked up to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Perkenalkan, nama saya Ridayanti dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BAVO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Latar belakang, pada 18 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Sebelumnya, Belanda juga pernah melancarkan agresi militer sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer kedua membuat Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan dunia internasional. Terlebih, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia termasuk Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di bawah pimpinan Safrudin Prawiranegara dan kawan-kawan. Muhammad Hatta, pemimpin delegasi Indonesia. Muhammad Rom, wakil pimpinan delegasi Indonesia. Supomo, Juanda, Kartawijaya, Johani Sleimena, dan Elai Sastromitwojo, anggota dari delegasi Indonesia. Sultan Hamid II dari Pontianak, pimpinan delegasi BAVO Negara Federal bentukan Belanda. Johan van Maarseveen, Menteri Wilayah Seberang Laut, dan pemimpin delegasi Belanda. Tom Crackley, diplomat dari Australia dan pengamat PBB. Diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda, berhentinya peperangan dan konflik senjata antara Belanda dan Indonesia. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia. Serikat RIS Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Pembahasan mengenai Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya. Belanda mengakui kedaulatan RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. Pengakuan kedaulatan dilakukan paling lambat 30 Desember tahun 1949. Masalah Provinsi Irian Barat harus diselesaikan paling lambat 1 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan, RIS akan mengadakan kerja sama dengan Kerajaan Belanda dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November tahun 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Das Mohatta, BAVO, dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Dari PBB sendiri dipimpin Kerajaan Nederland, menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tidak bersyarat lagi dan tidak bisa dicabut serta mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas
Dasar ketentuan pada konstitusinya, rancangan konstitusi, sudah dipermaklumkan pada Kerajaan Nederland. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Alasan Indonesia mau mengakui perjanjian KMB adalah karena dari perjanjian KMB Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda yang merupakan puncak perjuangan melawan Belanda. Konferensi Meja Bundar menjadi saat yang tepat untuk Indonesia melepaskan diri dari keterkaitannya dengan Belanda, baik dalam struktur, infrastruktur, serta sistem yang ada. Indonesia juga harus menyelesaikan hutangnya pada Belanda yang dihitung sejak tahun 1942. Sebelumnya, Indonesia udah beberapa kali mengadakan diplomasi dengan pihak Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati 1946, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Rumroyen 1949. Salah satu dampak KMB bagi perekonomian Indonesia adalah ikut terbebani utang-utang Belanda. Belanda diketahui memiliki utang sebesar 1,13 miliar dolar AS. Seharusnya utang ini dilunasi sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih.